Selamat pagi adik-adik, Shalom. Apa kabarnya nih yang ada di rumah? Wah, kamu udah lihat dari sini. Kayaknya kalian semua udah pada siap ya. Udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng. Wah, udah gak sabar ya. Nah, sebelum kita mulai hari ini, kamu mau tanya dulu. Gimana kabar kalian hari ini? Wah, masih ingat ya? Baik, sehat, luar biasa. Sekali lagi, gimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Wah, semuanya penuh semangat hari ini. Nah, kita mau sama-sama beribadah. Puji Tuhan ya, kita masih bisa ketemu lagi dalam ibadah online. Wah, Kamanda senang sekali bisa bertemu kalian adik-adik. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya sama-sama sikap berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami semua anak-anak Tuhan boleh bersama-sama beribadah di rumah. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita puji Tuhan kita yang sungguh luar biasa hari ini. Baik sama kita dan sayang sama kita. Kita nyanyi satu lagu yuk. Lagunya Cucuip. Semuanya kita nyanyi dengan semangat ya, pakai gerakan. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup oleh kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup oleh kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Nah adik-adik, itu tadi kita menyanyikan lagu tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita. Karena kita hidup karena kasih Tuhan saja adik-adik. Betul bukan? Nah, kita masih semangat kan? Pasti semuanya masih semangat nih yang ada di rumah. Yuk nyanyi satu lagu lagi yuk. Kita nyanyi lagu Setinggi
tinggi-tingginya langit. Kita nyanyi dengan gerakan lagi ya. Semuanya semangat! Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulang sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyi dengan semangat. Wah, kira-kira sebentar lagi kita mau ngapain ya adik-adik? Nah, betul sekali. Setelah memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi. Yuk yang lebih semangat. Setelah ini kita akan dengarkan firman Tuhan adik-adik. Kita nyanyi lagu Happy Yaya. Semuanya semangat ya. Kita nyanyi pakai gerakan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ulang sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua sikap duduknya yang manis ya. Siapkan Alkitabnya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita panggil Kakak Novi yuk. Kakak Novi. Iya Kak Manda, iya. Datang. Halo adik-adik. Apa kabar? Kak Manda, makasih ya tadi udah memandu lagu-lagunya. Oke, adik-adik. Hari ini kakak akan cerita tentang salah satu tokoh yang ada di Alkitab yang cukup terkenal. Tokohnya itu adalah gini, Kak Dede tebak dulu ya. Ciri-cirinya yang pertama itu dia adalah seorang anak kecil penggembala domba. Terus cluenya yang kedua itu adalah dialah yang diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul. Nah, tahu nggak siapa itu? Siapa? Ya, benar, Daud, anaknya Bapak Isai. Namun sebelum kakak lanjut cerita, kakak mau tanya dulu. Apakah ada adik-adik yang masih merasa sedih, kecewa, marah,
takut pada saat belajar, terutama pada saat tidak mengerti pelajaran yang akan dipelajari. Masih ada? Oke, atau apakah masih ada adik-adik yang merasa malu ketika disuruh bersaksi atau berdoa di depan banyak orang? Masih ada? Oke, enggak apa-apa. Kita sekarang dengarkan kisah Daud, yaitu kisah Daud melawan Goliat. Jika Tuhan berkenan, dengan pertolongan Tuhan, setelah kita mendengarkan cerita ini, tidak ada lagi adik-adik yang merasa marah, tidak ada lagi yang merasa kecewa, terlebih lagi tidak ada lagi yang merasa takut pada saat mendapatkan pelajaran yang susah. Dan juga adik-adik akan semakin berani untuk berdoa di depan umum. Oke, baik adik-adik. Sebelum kita mendengarkan ceritanya Daud, mari kita datang ke hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Dan kiranya cerita tentang firman Tuhan ini dapat kami contoh dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah cerita Daud melawan Goliat. Pada zaman Raja Saul menjadi Raja Israel, Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel untuk datang ke rumahnya Isai mencari seorang anak untuk diurapi menjadi raja untuk menggantikan Raja Saul. Karena Raja Saul sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Sesampainya di Bethlehem, Nabi Samuel pergi ke rumahnya Isai untuk bertemu dengan anak-anaknya. Setelah bertemu dengan anak-anaknya Isai, ternyata tidak ada satupun anak-anaknya Isai pada saat itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun dari anak-anaknya Isai pada saat itu ada yang tampan, ada yang gagah, ada yang cekatan, namun tidak ada satupun yang dipilih. Lalu Nabi Samuel berkata kepada Isai, "Isai, apakah semua anak-anakmu sudah ada di sini?" Ternyata belum. Ternyata ada satu anak Isai yang belum datang. Dia adalah anak yang paling kecil, yaitu Daud, yang pada saat itu sedang menggembalakan domba di padang. Lalu Nabi Samuel menyuruh Isai memanggil Daud untuk datang. Setelah Daud datang, berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Samuel, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Lalu Nabi Samuel pun mengurapi Daud. Nah, di sini Tuhan tidak melihat dari perawakan, Tuhan tidak menilai dari tampannya seseorang atau gagahnya seseorang, tapi Tuhan melihat dari isi hati seseorang pada saat Tuhan memilih orang. Nah, pada suatu saat Israel sedang berperang melawan orang Filistin. Raja Saul pun ada di sana di medan perang, dan juga kakak-kakaknya Daud dan juga kakak-kakaknya Daud ada di medan perang. Pada saat itu semua tentara Israel ternyata takut sama orang Filistin. Kenapa? Karena orang Filistin mempunyai seorang tentara yang sangat besar, yang sangat kuat. Orang Filistin mempunyai Goliat. Nah, karena orang Filistin mempunyai Goliat, semua tentara Israel pun tidak ada yang berani melawan orang Filistin. Pada suatu hari, Bapak Isai menyuruh Daud untuk pergi ke medan perang untuk membawakan makanan kepada kakak-kakaknya.
Pagi-pagi sesampainya Daud di medan perang, sesampainya Daud membawa makanan kepada kakak-kakaknya, keluarlah lagi seperti biasa setiap hari, Goliat datang untuk menantang orang Israel. Dan seperti biasa, tidak ada satupun tentara Israel yang berani melawan Goliat. Melihat kejadian itu, Daud pun gak terima. Daud lalu datang menghadap Raja Saul dan berkata, "Tuanku Raja, biarkanlah aku yang menghadapi Goliat." Lalu Raja Saul berpikir dan berkata kepada Daud, "Tidak mungkin. Kamu hanya seorang anak kecil. Kamu seorang penggembala domba. Sementara lawanmu itu Goliat. Dia orangnya besar, orangnya kuat, dan dia adalah seorang tentara dari masa mudanya. Akan tetapi Daud tidak berkecil hati. Daud tidak kecewa. Daud tidak takut. Malah dengan yakinnya Daud berkata begini kepada Raja Saul, "Tuanku, Tuhan Allah lah yang menolong aku mengalahkan singa dan beruang pada saat aku menggembalakan domba-dombaku. Dan sekarang Tuhan Allah lah yang akan membantu saya untuk mengalahkan Goliat." Mendengar perkataannya Daud, Raja Saul pun yakin. Lalu Raja Saul pun mengizinkan Daud untuk maju ke medan perang. Dan tentu saja Raja Saul pun memberikan Daud itu baju besi, kelengkapan perangnya, baju besi, perisai, topi besi, dan pedang yang besar. Karena Daud pada saat itu masih kecil, semua kelengkapan perangnya itu pun terlalu berat buat dia dan terlalu besar, jadinya Daud nggak bisa bergerak. Terus Daud bilang sama Raja Saul, "Tuanku, saya nggak bisa bergerak. Saya nggak akan pakai ini karena saya tidak pernah memakainya sebelumnya." Lalu ditanggalkanlah semua perlengkapan perang itu. Dia keluar dan mencari batu kali yang bulat-bulat. Setelah dia mendapatkan batu kali itu dan dia bawa ke tapelnya, keluarlah dia maju ke medan perang. Nah, orang Filistin melihat Daud sendiri yang maju ke medan perang. Dan pada saat orang Filistin melihat Daud maju ke medan perang, tertawalah mereka. Dicemoohlah si Daud, diketawainlah si Daud, ditakut-takutinlah si Daud. Dia bilang, "Anak kecil ini yang akan melawan Goliat? Tidak mungkin." Akan tetapi Daud, dia tidak takut. Anak kecil ini nggak takut, penggembala domba ini nggak takut. Tetapi dengan berani Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau atas nama Tuhan semesta alam, Allah Raja Israel." Setelah mendatangi itu, majulah mereka berdua ini. Goliat yang besar sama Daud yang kecil. Mereka maju mau berperang. Si Goliat lari dengan membawa perlengkapan perangnya, sementara si Daud dia beralih sambil memutar-mutar ketapelnya, menguyang ketapelnya, lalu lalu batunya itu pun mengenai dahinya si Goliat. Cedak, tanpa basa-basi langsung Goliat rubuh, gedeblu. Tidak bergerak sama sekali. Lalu Daud menghampiri Goliat, mengambil pedangnya, lalu memotong kepalanya. Jeder, putuslah kepalanya Goliat. Nah, melihat kejadian itu, orang Filistin melihat pahlawannya jatuh, rebah, mati, dipotong kepalanya. Larilah mereka terbirit-birit. Lalu dikejarlah sama tentara Israel.
dengan kemenangannya Daud melawan Goliat, menanglah Israel melawan orang Filistin. Nah, adik-adik, itulah cerita tentang Daud dan Goliat, ya. Seorang anak kecil, seorang pengembala yang tidak mempunyai keahlian dalam berperang, menang melawan Goliat, seorang tentara yang besar, gagah dari Filistin. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Kita bisa mencontoh Daud. Daud, dia percaya. Daud, dia yakin bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Dan kita pun demikian. Kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Pada saat Daud berani melawan Goliat, kita juga harus bisa berani. Berani apa? Seperti pertanyaan kakak di awal, kita harus berani berdoa di depan umum. Kita juga harus berani ataupun juga harus yakin bisa melakukan tugas-tugas sekolah yang susah, karena tidak ada satupun yang bisa menakut-nakuti kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke? Bisa kan ya? Alright, baiklah. Sekarang sebelum kakak mengakhiri firman ini, kakak ada beberapa pertanyaan buat adik-adik. Yang pertama, Tuhan mementingkan isi hati daripada penampilan. Benar atau salah? Benar, pinter. Terus yang kedua, Daud, dia menang melawan Goliat karena pilihannya seperti ini. Kenapa Daud menang melawan Goliat? Pertama, karena Daud itu kuat. Atau yang B, Daud mengandalkan Tuhan. Apa? Betul. Daud menang melawan Goliat karena Daud mengandalkan Tuhan. Dan pertanyaan yang terakhir, dengan apakah Daud mengalahkan Goliat? Yang pertama, dengan pedang. Yang kedua, dengan batu dan ketapel. Atau yang ketiga, dengan lembing. Ya, betul. Dengan ketapel dan batu. Oke, adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya kami bisa menjalankan pesan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengan mengandalkan Tuhan, kami lebih berani. Dengan mengandalkan Tuhan, kami lebih yakin untuk menghadapi apapun yang kami takuti. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhan tadi? Kalian sudah mendengarkan dengan baik kan? Wah, luar biasa. 2 jempol buat kalian semua yang ada di rumah. Firman Tuhan tadi tentang apa adik-adik? Wah, betul semua jawabannya. Tentang Daud dan Goliat. Wah, kalian semua pinter-pinter ya. Nah, sekarang kita mau puji Tuhan sebelum kita tutup ibadah kita hari ini. Kita sama-sama nyanyi lagu Laskar Kristus. Yuk semuanya berdiri. Kita nyanyi dengan semangat. Pakai gerakan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya Laskar Kristus.
kita akan bersama-sama menampilkan hasil karya kalian semua yang kalian sudah buat di minggu lalu. Nah, ini dia hasil karya kalian. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap gerak, dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap gerak, dor. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Hai adik-adik semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jadi hari ini Kakak Sita akan menceritakan tentang Pentakosta. Kalian semua pasti udah tahu kan apa itu Pentakosta? Pentakosta biasanya kita sebut juga dengan hari turunnya Roh Kudus. Tapi sekarang Kakak Sita akan menceritakan sedikit tentang Pentakosta. Pentakosta atau Minggu Putih adalah hari raya umat Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem. Asal mulanya, Pentakosta adalah hari raya umat Yahudi yang diselenggarakan 50 hari setelah Paskah. Pentakosta merupakan salah satu dari 3 hari raya besar selama 1 tahun bangsa Yahudi. Perayaan Pentakosta ini merayakan hari pengucapan syukur atas hasil panen. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai yang dijanjikan Yesus sesudah kebangkitannya ke surga. Menurut Alkitab, murid Yesus yang bernama Petrus berhasil membuat 3.000 jiwa bertobat atau mau dibaptis. Dan hal inilah yang disebut dengan lahirnya gereja mula-mula. Sebelumnya, Pentakosta adalah hari raya umat Yahudi yang diadopsi oleh gereja Barat dan gereja Timur. Sebelum disalib, Tuhan Yesus memberitahu para muridnya bahwa Roh Kudus akan datang setelah Dia. Itu terdapat dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan 40 hari setelah Yesus dibangkitkan, janji tersebut digenapi ketika Petrus dan jemaat mula-mula berada di Yerusalem, dan mereka merayakan Pentakosta. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api
yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Adik-adik semua, sekian dulu ya cerita yang Kak Kasita sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat hari Pentakosta ya. Dadah! Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
Hai teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Saya akan memuji Tuhan lagu Senin Selasa. Ayo kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Terima kasih. Aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Halo teman-teman, Rai membuat kartu ucapan atau poster tentang Selamat Hari Pentakosta. Dan di sini tertulis, dan tiba-tiba murid-murid dikejutkan dengan sesuatu dari langit. Langit tambah bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang berkumpul. Terima kasih sudah melihat kreativitas saya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo teman-teman, sekarang Karisma mau memuji Tuhan dengan judul lagu Buah Roh Kudus.
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Halo teman-teman, saya akan bermain lagu piano My Grandfather's Clock. Hai teman-teman, Keti mau bernyanyi lagu Happy Yaya. Happy Yaya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Bye teman-teman. Halo teman-teman, hari ini Dekman udah bisa naik sepeda. Dekman mau naik sepeda, di rumah ada. Ya. Nah, gimana adik-adik hasilnya? Bagus kan? Wah, semuanya sangat kreatif ya di rumah. Nah, sekarang kita akan tampilkan yang terbaik. Ini dia. Nah, adik-adik, kita
kita sudah seharian ini belajar tentang firman Tuhan dan memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan tutup ibadah kita hari ini. Sebelum kita tutup ibadah kita sama-sama siapkan hati kita mau berdoa sama Tuhan. Yuk semuanya sikap berdoa. Angkat tangan, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih karena Engkau hari ini telah mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang pemberani. Berkati kami Tuhan, untuk kami bisa selalu melakukan aktivitas kami di rumah dengan baik dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekian dulu ya ibadah kita hari ini adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.